Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, sehingga dikenal dengan negara mega biodiversity. Keanekaragaman hayati tersebut merupakan kekayaan alam yang dapat memberikan manfaat begitu banyak bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Indonesia memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dari sisi keanekaragaman beserta ekosistem yang terkandung di dalamnya. Hutan adalah salah satu ekosistem yang di dalamnya terdapat keanekaragaman flora maupun fauna yang sangat-sangat melimpah. Hutan juga adalah sumber daya alam yang tidak terbatas dan mempunyai manfaat yang sangat besar bagi lingkungan maupun makhluk hidup. Hutan Indonesia penting bagi kehidupan di muka bumi ini, di mana berfungsi sebagai cadangan sumber energi di bumi dan memainkan peranan penting sebagai pengendali cuaca dan pengatur berbagai siklus air. Hutan menjadi pemasok oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup untuk berespirasi. Indonesia memiliki flora dan fauna yang spektakuler dan unik, walaupun daratannya hanya 1,3% dari seluruh daratan di bumi. Semua jenis makhluk hidup yang ada di alam memiliki peran dan fungsinya masing-masing bagi lingkungan. Mereka hidup berdampingan, membentuk suatu kehidupan yang dimana saling keterkaitan satu sama lain. Tetapi sayangnya, menurut Forest Watch Indonesia, luas hutan alam di Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, di mana selama 17 tahun ke belakang, Indonesia telah kehilangan hutan sekitar 23 juta hektar. Sehingga perlu adanya upaya konservasi yang lebih dengan tujuan mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya. Pada rangkaian kegiatan field trip Yacht Camp kali ini berkesempatan untuk bisa berkunjung ke hutan yang berada di Kalimantan, tepatnya di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia yang berbatasan dengan dua negara dalam satu pulau, yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam. Hutan Kalimantan adalah salah satu hutan hujan lintas batas terbesar yang tersisa di dunia. Hutan di Kalimantan banyak didominasi oleh jenis-jenis Dipterocarpaceae yang menjadi ciri khas hutan-hutan di sana. Di Balikpapan sendiri terdapat hutan mangrove yang berlokasi di Kelurahan Geraha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara dengan luas total 150 hektar. Mangrove adalah vegetasi hutan yang tumbuh di antara garis pasang surut, sehingga hutan mangrove juga dinamakan dengan hutan pasang. Mangrove adalah salah satu ekosistem langka, karena luasnya hanya 2% permukaan bumi. Hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa spesies pohon mangrove dan mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. Luas hutan mangrove ini hanya 3% dari luas seluruh kawasan hutan dan 25% dari seluruh hutan mangrove di dunia. Indonesia sendiri adalah kawasan ekosistem mangrove terluas di dunia, di mana ekosistem ini memiliki peranan ekologi, sosial ekonomi, dan sosial budaya yang sangat penting. Misalnya menjaga stabilitas pantai dan abrasi, sumber ikan, udang, dan keanekaragaman hayati lainnya. Selain itu juga dapat menjadi sumber kayu bakar dan kayu bangunan, serta memiliki fungsi konservasi, pendidikan, ekoturism, dan identitas budaya. Fungsi biologi dari hutan mangrove adalah sebagai penghasil bahan pelapukan, di mana menjadi sumber makanan penting bagi invertebrata kecil, pemakan buah pelapukan, atau detritus, yang kemudian berperan sebagai sumber makanan bagi hewan yang lebih besar. Lalu sebagai kawasan pemijah atau asuhan bagi udang, ikan, kepiting, kerang, dan sebagainya, yang dimana setelah dewasa akan kembali lepas ke pantai. Hutan mangrove di Geraha Indah Balikpapan merupakan habitat alami bagi bekantan yang merupakan satwa dilindungi dan endemik di Kalimantan yang terancam punah.
Hal ini karena di dalam ekosistem mangrove terdapat berbagai macam tumbuhan pakan bekantan. Setelah hutan mangrove center Balikpapan, selanjutnya ada hutan lindung Sungai Wain. Hutan lindung Sungai Wain merupakan hutan lindung yang berada di kota Balikpapan dengan luasan kurang lebih 10.000 hektar. Hutan lindung ini memiliki berbagai macam fungsi vital, di antaranya adalah daerah tangkapan air, perlindungan keanekaragaman hayati, laboratorium alam, pendidikan, pelatihan, dan yang terakhir adalah ekowisata. Hutan lindung Sungai Wain dijadikan pusat ilmu pengetahuan sejak awal tahun 1990-an. Oh iya, hutan lindung ini juga pernah menjadi lokasi pertama untuk penelitian beruang madu di dunia. Hutan lindung pada dasarnya mempunyai fungsi utama sebagai daerah perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan sedimentasi, serta memelihara kesuburan tanah. Terlepas dari fungsi utama sebagai sistem penjaga kehidupan dalam mengatur tata air, kawasan hutan lindung Sungai Wain merupakan tempat yang baik untuk melakukan pendidikan maupun penelitian baik flora maupun fauna. Jenis pohon dominan yang berada di hutan lindung ini adalah bangkirai, ulin, pohon buah-buahan seperti durian hutan, dan berbagai jenis pohon meranti. Selain dari jenis pohon kanopi tersebut, hutan lindung ini juga mempunyai keragaman jenis yang tinggi untuk jenis-jenis epifit anggrek, pakis, dan tumbuhan merambat lainnya. Hutan lindung Sungai Wain memiliki dua daerah aliran sungai yang menjadi daerah tangkapan air bagi kota Balikpapan, yaitu daerah aliran Sungai Bugis dan daerah aliran Sungai Wain, yang menjadikan kawasan ini sangat potensial untuk dikelola sebagai daerah tangkapan air bagi kota Balikpapan. Dan pada umumnya, hampir sebagian besar jenis satwa yang hidup di Kalimantan masih dapat dijumpai di hutan lindung ini, termasuk jenis yang langka dan terancam punah. Terakhir, ada Borneo Orangutan Survival Foundation yang terletak di Samboja Lestari, Kalimantan Timur. BOSF mengelola program penyelamatan, rehabilitasi, dan reintroduksi orangutan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Hingga saat ini, BOSF telah menyelamatkan lebih dari 12.000 orangutan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, dan saat ini merawat lebih dari 450 orangutan. BOSF sendiri merupakan pengelola konservasi primata terbesar di dunia. Berbicara tentang orangutan adalah salah satu kera besar yang masih bertahan di wilayah Asia Tenggara, di mana kera besar lainnya hidup di Afrika, yaitu gorila, bonobo, dan simpanse. Orangutan merupakan salah satu hewan herbivora karena sebagian besar makanannya berupa tumbuhan, terutama buah-buahan, tapi terkadang mereka memiliki makanan tambahan seperti telur, rayap, ataupun burung. Pada awalnya, orangutan dikelompokkan ke dalam satu jenis yang sama, yaitu Pongo pygmaeus. Namun para ahli membaginya menjadi dua subspesies, yaitu Pongo pygmaeus yang sebaran wilayahnya berada di Pulau Kalimantan dan Pongo abeli yang memiliki sebaran di Pulau Sumatera. Salah satu ciri yang membedakan orangutan Kalimantan dengan Sumatera adalah orangutan Kalimantan lebih tegap dan mempunyai kulit, wajah, dan warna rambut lebih gelap daripada yang ada di Sumatera. Ciri khusus lainnya, orangutan jantan Kalimantan memiliki kantung tenggorokan yang besar dan terjumpai. Orangutan termasuk dalam jenis arboreal, di mana lebih banyak menghabiskan waktunya di atas pohon dan bergerak berpindah tempat dari tajuk ke tajuk lainnya, serta merupakan hewan yang termasuk semi-soliter. Pada IUCN, orangutan diklasifikasikan sebagai kritis dan termasuk hewan yang terancam punah. Ancaman terhadap kelangsungan hidup orangutan dan habitatnya diantaranya karena konversi hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan, seperti pertanian, perkebunan, pembangunan, dan industri. Selain itu juga adanya perburuan ilegal, kebakaran hutan, fragmentasi habitat, dan perubahan iklim.
Selain rehabilitasi orang utan, Bos F juga merupakan tempat rehabilitasi beruang madu. Hal ini sesuai dengan 3 fokus utama Yayasan Penyelamatan Orang Utan Borneo, di mana adalah reintroduksi orang utan dan juga beruang madu, rehabilitasi dan perlindungan habitat alami, informasi program pendidikan dan program pemberdayaan masyarakat. 3 tempat tersebut merupakan contoh kecil hutan yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi hutan-hutan di daerah lain yang memiliki ciri dan karakteristiknya masing-masing. Hingga saat ini, hutan selalu memberikan kebermanfaatan bagi manusia. Tapi apakah manusia sudah menjaga dan melestarikan hutan? Maka dari itu, mari kita sama-sama menjaga dan melestarikan hutan dan keanekaragaman di dalamnya, demi keberlangsungan di masa yang akan datang.